Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali membacakan kitab tentang 3 pokok yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kitab Syarhu al-Usul as-Salasah atau Syarhu Salasati al-Usul. Berikutnya adalah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah perkara tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. At-tauhid lugatan masdar wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid secara bahasa itu asal katanya dari wahada yuwahidu tauhidan, ai ja'ala syai'a wahida. Maknanya adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu. Ya, jadi tauhid itu menjadikan sesuatu itu hanya satu. Jadi mengesahkan sesuatu. Wa hadza la yatahaqqaq illa binafyin wa isbatin. Dan ini tidak terrealisasikan kecuali dengan 2 rukun, yaitu penafian dan penetapan. Nafyu al-hukmi amma siwa al-muwahhad wa isbatuhu lahu. Jadi menafikan hukum keesaan ini dari segala sesuatu, kemudian kita tetapkan keesaan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yatimmu lil insan at-tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah fayanfi al-uluhiyyah amma siwa Allah ta'ala wa yusbituha lillahi wahdah. Dan tauhid seorang insan, ya, tauhid seorang hamba itu tidak sempurna sampai dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka di sini ada 2 rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. Jadi kita memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu penafian. Jadi kita menafikan segala Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kehidupan ini kita banyak mendapati, ya, ada manusia-manusia yang mana menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menuhankan nabi, ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan makhluk-makhluk yang lain, bahkan binatang ada yang dijadikan Tuhan, pohon, orang mati, dan seterusnya. Maka semua ini kita nafikan bahwa mereka tidak layak, tidak pantas, ya, tersematkan pada mereka itu sematan Tuhan. Kemudian isbat, kita tetapkan bahwa ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak diibadahi, disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil istilah arrafahu al-mu'allif biqaulihi at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Secara istilah, makna tauhid adalah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala ibadah. Jadi semua jenis atau macam ibadah maka kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesuatu itu disebut ibadah, maka tidak boleh kita palingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Ai anta budallaha wahda la tusyriku bihi syai'an, la tusyrik bihi nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban wala ra'isan wala malikan wala ahadan minal khalqi. Jadi kita beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak dengan nabi, tidak dengan malaikat, tidak dengan pemimpin, tidak dengan raja, dan tidak dengan siapapun makhluk. Jadi tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman wa rugbatan wa rahbatan. Bahkan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, yaitu dengan penuh kecintaan, pengagungan, pengharapan, dan juga rasa takut. Wa hunaka ta'rifun 'an tauhid wa huwa ifradullah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi. Dan ada pengertian tauhid yang umum, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya, Pak? Nah, contohnya ini masuk ke bagian tauhid. Contohnya adalah dalam masalah penciptaan, penguasaan kepemilikan, dan juga pengaturan. Maka ini sesuatu yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meyakini bahwa alam semesta ini tidaklah ada yang menciptakan, tidaklah ada yang menguasai, dan tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian dalam surat Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit, dari bumi? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarok ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kerajaan, kekuasaan, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan segala urusan. Maha suci Allah, Rabb alam semesta. Nah, kemudian juga yang menjadi kekhususan Allah SWT adalah tadi yang kita sebut, yaitu masalah ibadah. Maka tidak boleh kita memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Salat, terus sedekah, puasa, menyembelih, berdoa, maka ini adalah ibadah-ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah di antara ibadah-ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka berarti seseorang jatuh pada kesyirikan, waliyadzubillah. Misalkan ada orang sholatnya ke manusia atau ke pohon, kuburan, waliyadzubillah. Berdoa, meminta bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk, misalkan, waliyadzubillah. Ini masuk kepada kesyirikan. Terus juga menyembelih, ada orang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk ritual tertentu, yang dipersembahkan kepada dewa-dewa atau arwah-arwah, waliyadzubillah. Ini juga termasuk kesyirikan. Dan yang mirisnya, banyak yang melakukan hal ini identitas mereka sebagai muslim, jadi masih memakai identitas muslim, tapi kemudian praktek di dalam ibadahnya sangat mencoreng tauhid, waliyadzubillah.
Kemudian juga yang lainnya adalah terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan nama dan sifat itu untuk dirinya, baik melalui kitabnya maupun sunnah nabinya, tanpa kita membelotkan maknanya atau tanpa kita memvisualisasikannya, apalagi sampai menyerupakannya, ya. Jadi Allah memiliki nama dan sifat. Contohnya Allah Maha Melihat, Al-Basir. Jadi Allah SWT Maha Melihat. Tapi tentu kita tidak boleh menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Tapi kita tetapkan bahwa Allah itu Maha Melihat. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang semisal, yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita menafikan penyerupaan, tapi kita juga tetapkan bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan pendengaran penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang disebutkan oleh penyusun kitab ini di sini yang lebih ditekankan adalah tentang tauhid di dalam masalah ibadah, karena ini merupakan inti diutusnya para nabi, para rasul, yaitu untuk memberantas kesyirikan. Karena banyak ya orang-orang musyrik terdahulu, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak di ayat, kalaupun kaum Muhammad bertanya kepada mereka, ya, orang-orang musyrik di Mekah, siapa yang memberi rizki, siapa yang menciptakan langit, bumi, dan seterusnya, mereka akan menjawab, siapa? Allah. Mereka kenal kepada Allah. Tetapi ternyata dalam praktek ibadah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembelih untuk berhala, kemudian mereka berdoa meminta kepada berhala mereka. Waliyadzubillah. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 29, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah taghut, yaitu berhala-berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan di dalam surah Al-Maidah ayat 72 tentang bahaya kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi pelaku syirik itu disebut zalim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini merupakan kezaliman yang besar. Dan tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan fondasi dasar yang sangat agung, karena seluruh agama ini dibangun di atas fondasi tauhid, dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali berlandaskan tauhid. Dan ini perlu diperhatikan. Dan jemaah yang salat saya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga pernah mengisahkan bahaya kesyirikan ini, meskipun kecil, tapi kalau itu syirik maka bisa menyeret kepada neraka. Mungkin ada yang sudah pernah dengar kisahnya, bapak-bapak, yang ada dua musafir traveler, dia berjalan karena Nabi SAW, kemudian melewati suatu daerah di mana daerah ininya penyembah berhala, dan mereka di-stop, tidak boleh lewat kecuali mau mempersembahkan sesuatu untuk berhala mereka. Nah, dua musafir ini, traveler ini, tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Terus kata penduduk negeri ini apa? Persembahkanlah meskipun hanya dengan seekor lalat. Yang satunya kemudian dia mendapatkan lalat, dipersembahkan, dia diizinkan pergi. Tetapi yang satunya, karena dia keimanannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mau mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah, meskipun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia dihukum mati.
Gara-gara lalat seseorang masuk neraka, dan gara-gara lalat seseorang masuk surga. Maka jangan sampai kita gadaikan akidah kita ya dengan sesuatu sekecil apapun. Kalau masalah akidah ya, tauhid dan syirik, maka jangan sampai kita mengobrak akidah kita. Waliyadzubillah. Tapi ya banyak ya saudara-saudara kita dengar berita-beritanya, subhanallah, banyak yang keluar dari keimanan hanya demi mendapatkan materi-materi dunia. Waliyadzubillah. Demikian jamaah sholat isya yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita sampaikan berikutnya, yaitu lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa teguh ya, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.